لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Jadi ini bagian pertama dalam Islam, bahwa roh itu kalau sudah wafat, ya tempatnya di barzakh, selesai. Jadi kita nggak kenal istilah gentayangan. Kalau dia baik, diberikan kebaikan, dan yang baik ini punya harapan untuk menyampaikan kepada orang-orang keluarganya. Jangan meratapi, jangan bersedih. Kalau bisa cepat beramal dengan baik, gitu kan? Supaya kumpul di sini dalam kebaikan, dapat dari Allah segala kenikmatan. Tapi nggak bisa karena dimensinya beda. Makanya wa yastabsyirun. Tapi Allah yang Maha Kuasa menyampaikan itu karena Allah kan pencipta. Ya, Allah seakan mengatakan begini kan, ya, kepada kita. Kalau dalam bahasa kita kan menerjemahkan Al-Qur'an tadi, "Hei kamu nih, Mas Klik, ada hidayat nih." Iya kan? Teman kamu, kolega kamu yang soleh itu, yang lebih dulu meninggalkan kamu, kalau mereka mampu akan mengatakan kepada kamu, begini. Ya kan? Makanya kisah orang-orang soleh itu kan abadi sampai dengan kekinian. Tapi nggak pernah kan rohnya gentayangan. Ya kan? Jadi kita tidak mengenal istilah roh yang gentayangan, misalnya dalam konteks dia hinggap ke benda-benda tertentu, ya. Dalam konteks datang ke benda ini. Ya kan? Nanti itu babnya. Yang salah juga demikian, menyelesaikan persoalan di alam barzakh itu. Di alam kubur itu. Ya. Apa yang diselesaikan persoalan ada di surah Ghafir ayat ke-46. Yaitu kan kisah tentang akumulasi kejahatan Firaun yang ketika diwafatkan di alam barzakh, muminya boleh jadi dipasang di museum. Tapi rohnya di mana? Ya, kan belum pernah kita dengar sekarang ada roh Firaun di boneka kan tidak. Kan? Versi film mungkin ada. Iya, ya, dia rohnya di mana? Tetap di barzakh kan? Di barzakh. Apa yang terjadi dengan itu? Allah tampakkan, kata Allah, yu'raduna 'alaiha. Ya, ditampilkan kepada dia itu kan neraka. Ya, ghudwa wa ashiya, setiap pagi dan petang, gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa alam kubur itu nggak ada siksaan, adanya tidur, kita bisa jawab dengan mudah itu. Terus kalau Anda tidur, ketemu kuntilanak, nggak bangun-bangun, kira-kira gimana tuh? Tersiksa nggak? Ini baru nampil aja begini kan, baru tampil kelihatan langsung Anda pengen bangun kan. Sekarang Anda mimpi nggak bangun-bangun. Itu ditampakkan neraka pagi dan petang. Dan dia nggak ada punya kesempatan untuk bangun. Bukankah itu siksaan yang sangat pedih? Ya, itu baru mukaddimah. Itu baru mukaddimah. Nah, jadi roh itu punya urusan di alam barzakh. Ya, diselesaikan masing-masing. Yang baik itu nanti punya konsekuensinya, yang tidak baik punya konsekuensinya. Di alam ini Allah punya kehendak sendiri. Ya, nanti untuk anak-anak kita itu detil saya dalam Islam. Detil, Masya Allah. Untuk anak-anak yang belum balik, nanti ada detilnya, bagaimana keadaan rohnya. Untuk orang yang sudah balik beramal soleh, bagaimana keadaan rohnya. Para syuhada, bagaimana keadaan rohnya. Kan? Tapi tidak ada satupun referensi di dalam keislaman yang mengatakan bahwa roh itu setelah meninggal, ada yang gentayangan, dan misalnya hinggap di boneka dan sebagainya. Atau yang tugasnya nggak selesai katanya sedih. Oh, tugasnya nggak selesai, jadi balik jadi lagi minta diselesaikan. Itu tidak ada. Karena kalau sudah batasnya tuntas, ajalnya tiba, itu sudah bicara selesai nggak selesai. Nggak ada lagi konteksnya selesai nggak selesai. Pertanyaannya tinggal bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Jadi bukan selesai nggak selesai, pertanyaannya kenapa nggak Anda selesaikan? Kan? Waktunya kan sudah disusun, sudah maksimal sebaik mungkin. Jadi itu babnya, ya. Jadi kita tidak mengenal bahwa roh itu belum menyelesaikan tugasnya sehingga dia harus hinggap dulu di boneka tertentu, gentayangan, mencari apa istilahnya, inang inang dalam bentuk boneka atau benda tertentu, atau bahkan pohon dan sebagainya. Itu bukan keyakinan dalam Islam. Tegas ya, tegas sekali, tegas. Dan nanti spesifik pembahasan detail roh keadaan di barzakh kita punya babnya sendiri. Yang ini tentu tidak Anda tanyakan dan dibahas di kesempatan kali ini. Nanti roh anak-anak ada detailnya, ada sekali. Kita itu lengkap sekali. Ya, dunia lengkap. Kalau Anda mau cari ya satu-satunya di muka bumi yang membahas detail tentang kehidupan,
secara tuntas, detil, dari mulai penciptaan di muka bumi ke alam kubur sampai hisab, sampai kiamat sebelumnya, kiamat, hisab, perkumpulan, sampai masuk tempat ujungnya surga dan neraka, sampai diberikan rinci surganya bagaimana, namanya apa, sampai nerakanya. Cuma di Islam. Iya. Ya, figur positifnya dari mulai malaikat dan seterusnya, negatifnya sampai iblis ketemu setan itu dibahas juga. Dan lengkap dengan alurnya. Ya, awal sampai akhirnya. Makanya kita punya pembahasan asal usul setan sampai akhir tragis iblis itu. Ya, itu dari Quran hadis semua. Nah, jadi ini yang di At-Tirmidzi. Nanti di Al-Bukhari juga ini ada nih. Ya, nanti di Kitabul Janaiz juga. Kitabul Janaiz nanti di hadis nomor 67 dan 82 juga tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan. Bahkan malaikatnya nanti akan diberikan gambaran mengonfirmasi ini yang saleh, ini yang salah. Bagaimana muara kehidupannya di akhir itu. Tapi kesimpulan yang ingin kita tarik adalah kita tidak mengenal ada roh yang arwah yang penasaran. Kalau arwah itu jamak dari roh ya. Arwah yang masih penasaran, gentayangan atau hinggap mencari inang di benda-benda tertentu, kita tidak mengenal itu. Yang menariknya Al-Quran menginformasikan jin yang justru punya peran, mengambil peran-peran. Ya, seakan-akan dia adalah rohnya si fulan yang kemudian bisa dipanggil, bisa datang melalui perantara kadang manusia-manusia tertentu yang dikenal dengan dukun, kahin. Sekarang dibagus-bagusin paranormal, kan? Itu kan pada nggak normal sebetulnya. Namanya macam-macam lah ya, namanya macam-macam. Tapi kan interaksinya dengan jin. Dan itu disinggung di Al-Quran, jangan salah. Di Quran surah 72 dengan namanya surah Al-Jin, ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada ya sebagian manusia yang berkongsi itu dengan jin, bersekutu. Ya, ada yang minta perlindungan sifatnya, yang ya'udzun itu bisa minta perlindungan. Ya, bisa berkomitmen sesuatu, harapan-harapan. Ya, kalau dalam bahasa kekinian yang kasus pesugihan misalnya, ya kan? Atau misalnya pengen sesuatu ya dilancarkan ini, bahkan ada yang mencoba hubungan dengan jin dan seterusnya. Ya, kata Al-Quran fazaduhum rahaqa, itu nggak nambah apa-apa kecuali kerugian, kelelahan. Ya, apalagi rahaqa itu sesuatu yang ya tidak nyaman lah, menyengsarakan, tidak menambah apapun, jadi sengsaraan saja. Jadi kalau ada dipahami di boneka itu hinggap arwah dan sebagainya, dalam Islam itu penyimpangan. Ya, artinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Islam tidak memahami demikian. Yang ada boleh jadi jin. Ya, jin yang dipaksakan untuk hadir dalam boneka itu, yang dipahami kemudian sebagai arwah yang hinggap di dalamnya. Jadi kalau ada orang memelihara kemudian boneka, istilah sekarang diadopsi dengan pemahaman ada arwahnya, diberikan kemudian kelengkapan seperti manusia, dipakaikan sesuatu dan sebagainya, diperlakukan seperti manusia, itu sama dengan memperlakukan atau merawat jin di dalamnya. Jelas ya? Nah, itu penyimpangan, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam, karena Islam tidak memahami arwah masuk ke dalam boneka dan seterusnya. Bahkan kalau diteruskan, ya, diteruskan menjadi perkongsian di dalamnya, ya kan? Minta sesuatu dengan harapan ada ini, ada harapan kebahagiaan, ada harapan misalnya yang meningkat lagi pengen sukses jadi pesugihan, atau enggak pesugihan tapi dengan harapan mendatangkan kebahagiaan ini dan itu, kan ada komitmen itu, komitmennya kan ngasih sesuatu, dirawat di ini. Nah, itu bisa jatuh ke syirik nanti. Ya, kalau dia mengharapkan dari situ sesuatu terjadi kepada dirinya, itu bisa syirik. Ya, karena itu dan tingkat tertingginya nanti ya syirik. Yang paling rendahnya pembuatnya saja itu diancam itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, ketika dia pulang kepada Allah, kembali ke akhirat, dalam hisab dia itu ngeri sekali. Ya, sampai bahasa hadisnya mengatakan waman azlam, siapa orang paling zalim, ya, yang dia mencipta sesuatu seakan-akan dipahami seperti Allah menciptakan makhluk. Ya, itu kan boneka itu bukan makhluk hidup. Ya, itu orang-orang yang membuat seperti itu yang sengaja disiapkan bukan untuk kemainan anak-anak kecil ya. Dalam arti yang ditujukan seperti tadi tuh, boneka arwah dan sebagainya karena ingin mengharapkan sesuatu dan seterusnya, itu hisab orang pembuatnya, itu pembuatnya saja, itu hisabnya berat di hadapan Allah. Ya, apa di antara hisabnya? Langsung diperintahkan oleh Allah, tiupkan roh tuh ke situ. Ya, seperti engkau pernah pasarkan, pernah viralkan. Ya, hati-hati tuh yang menjual, itu awas tuh, yang membuat, yang menjual, yang mempromosikan, hati-hati, itu kena ancaman ketat dalam hadis itu. Dan hadisnya sahih. Ya, itu orang disebut orang paling zalim karena membuat sesuatu seakan-akan seperti ciptaan Allah. Itu akan langsung oleh Allah dimintai pertanggungjawaban. Dipaksa, tiupkan roh kepada apa yang kau telah buat itu.
Ya, ketika dia tak mampu melakukan, dilemparkan ke dalam neraka yang tertinggi itu. Itu paling bahaya. Itu untuk umat Islam. Makanya tadi kita di awal dikatakan karena ini ada kaitan itu dengan akidah. Sedangkan akidah sifatnya ketat karena menentukan muara amal soleh itu. Apakah tetap menjadi soleh atau hangus dan menjadi salah. Kuncinya di akidah. Nah, karena itu yang paling penting. Tadi di awal kita katakan ini bagi umat Islam, ya kan? Nah, sepanjang kita mengatakan kita Muslim, harus meyakini karena ini perkara iman. Ya, kita jaga betul tuh, jangan sampai terjebak pada yang demikian. Jadi sekali lagi kita tidak mengenal apa yang dinamakan dengan boneka arwah, yang arwah itu berada di dalamnya dan harus kemudian dirawat dan seterusnya. Tidak. Jelas itu adalah perbuatan yang terkait dengan penyimpangan, menyimpang dari ketentuan syariat, berpotensi kepada syirik, ya kan? Dan di dalamnya juga mengandung perkara-perkara yang terkait berkelindan dengan kehidupan jin dan seterusnya yang harus dihindari. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.